Kamu telah menerima warisan tabib suci. Objek di hadapanmu adalah barang yang selalu kubawa. Semoga orang yang beruntung mengembangkan aliran tabib suciku. Jangan hanya mengejar kesenangan. Berdarah? Hei, Lukaku sudah sembuh. Inilah warisan tabib suci. Jika ini nyata, maka ibuku akan selamat. kamu baik-baik saja. Tidak ada masalah, aku punya urusan mendesak. Kita bisa berhubungan lagi nanti. Aku pergi dulu. Tinggalkan WeChat MU. Wang Chuifen, kamu sudah menunggak puluhan juta biaya pengobatan. Jika tidak membayar, aku hanya bisa meminta perawat untuk mengusirmu. Dr. Qin, jangan menambah masalah. Kami ini rumah sakit, bukan panti asuhan. Bisakah kamu membayar? Jika bisa membayar, Sedang apa? Yang, Ibu, anakku, ibu yang menyusahkanmu. ibu tenang saja. Aku pasti akan menyembuhkanmu. bukan Tuan Sang Ya. Bagaimana? Sudah dapat biaya pengobatan? Tidak, Uang aja nggak ada ngomong apa sih? Uang nggak ada cepetan bawa nyokap lu pergi. jangan keterlaluan. Yang, Nyokap, nyokap nggak diobatin. tenang aja. Meski nggak ada uang, tapi aku pasti bisa sembuhin nyokap. Nggak ada uang aku nggak bakal obatin. Penyakit nyokapku ini cuma perlu tusuk sekali langsung sembuh. Ngimpi kali. Oke. Mari kita bertaruh. Kalau aku berhasil sembuhin nyokapku, kamu harus ke depan pintu rumah sakit. Kasih aku 100 kali sujud. Oke, kalau kamu nggak bisa sembuhin, langsung bawa nyokapmu. Cepetan keluar dari sini. Nggak tahu diri. Nyokap. Nyokap bisa buka mata sekarang. Pelan-pelan nyokap. Anakku nyokap udah sembuh. Ini nggak mungkin. Dokter Qin. Taruhan tadi jangan lupa ya. Kamu cuma kebetulan beruntung aja. Mungkin aja, penyakit nyokapmu udah sembuh duluan. Qin Liming, kamu nggak tahu malu. Orang kayak kamu, mana mungkin bisa beneran ngerti pengobatan? Dr. Chin, kamu dokter utama direktur kita. Direktur kita udah nggak kuat lagi. Mau kabur. Aduh, asisten Liu. Kemampuan pengobatan orang ini jauh lebih hebat dari aku. Dia pasti bisa sembuhin penyakit Pak M. Yurong. Siapa bapak ini? Keahlian pengobatannya luar biasa. Baru saja dia tusuk sekali. Penyakit ibunya langsung sembuh. Apa? Kamu mau menjebak aku? Kenapa? Kamu takut? Bukannya kamu jago dalam pengobatan? Kalau begitu buka lebar-lebar matamu. Lihat baik-baik. Aku. Bagaimana cara aku menyembuhkan orang? Berhenti. Kamu sudah membunuh kakek ini. Dia sudah tidak ada detak jantungnya. Kamu sudah membunuh kakek ini. Kamu pasti mati. Jangan buru-buru. Silakan minggir. Bangun. Kakek. Para ahli paling terkemuka di rumah sakit kami bilang, dia tidak mungkin bangun. Sudah tidak ada harapan. Ya, aku mengerti. Pasti itu cahaya terakhir sebelum mati. Kakek M. Yurong sebentar lagi akan meninggal. Dr. Qin. Kenapa kamu ingin aku mati? Anda salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Tabib Shang. Terima kasih atas pertolonganmu. Sekarang aku merasa tubuhku baik-baik saja. Barusan Dokter Qin bertaruh denganku. Kalau aku bisa menyembuhkanmu Tuan M. Yurong, maka dia akan merobek izin praktiknya. Lalu berlari telanjang 3 putaran di alun-alun kota. Benarkan? Tabib Chang. Anda salah paham. Aku hanya bercanda. Perkataan seorang pria tidak bisa ditarik kembali. Xiao Liu, kamu bawa beberapa orang untuk mengawasi Dr. Qin. Untuk berlari telanjang di alun-alun kota. Baik Tuan M. Yurong. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi.
Ini cek 30 juta. Anda harus menerimanya. Aku mengobati Anda, bayaran tidak perlu. Zhang memang tulus. Saya punya 2 ginseng berusia 1000 tahun. Katanya ibumu baru sembuh dari sakit parah. Kamu bawa pulang. Kasih ibumu untuk memperkuat tubuh. Terima kasih Tuan M. Yurong. Hei Yanran. Saya sekarang di rumah sakit. Ibu saya baru keluar dari rumah sakit. Tunggu sebentar. Saya akan menjemputmu. CEO M. Yurong. Saya baru saja meredakan gagal jantung Anda. Jika ingin mengobati kanker hati stadium akhir, masih perlu satu rangkaian terapi. Ini kartu nama saya. Saya akan menunggu kedatangan Anda. Lihat apa? Sayang, kamu cantik sekali. Jangan panggil aku sayang. Saya lihat. Kantung matamu sangat gelap. Rambutmu juga agak kekuningan. Oh, mau tidak? Saya bantu obati malam ini. Sudahlah. Cepat pergi. Kakek pasti sudah tidak sabar. Sopir Zhang siap mengantar. Wah, bukan kakak dan kakak iparkah ini? Malu sekali. Pakaianmu untuk ulang tahun kakek. Kak, aku iri padamu, mendapat suami yang perhatian. Tidak seperti suamiku. Hanya tahu memberi uang. Aku bingung mau diapakan. Xiao Yu. Suami saya. Mana bisa dibandingkan dengan suamimu? Suamimu hebat sekali. Ayo masuk. Jangan buat kakek menunggu. Oh iya? Hari ini, tapi ini hari ulang tahun ke-70 kakek. Sebentar lagi, lihat saja kakak ipar tampil dengan baik. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk kakek. Sudah. Jangan bicara lagi. Sungguh sial. Kakek, semoga kakek berumur panjang dan sehat selalu. Anakku Yu yang paling baik. Ah kakek. Kakek. Hari yang baik ini. Urusan perusahaan. Seharusnya sudah jelaskan. Kakak sendiri yang susah payah mengurus perusahaan. Selama bertahun-tahun. Aku juga ingin membantu kakak. Yu. Selama ini perusahaan hanya aku yang mengurusnya. Kenapa kamu mau pergi? Kakak, dulu kakek memberikan perusahaan padamu. Dan memberikan modal yang besar. Sekarang bisnis perusahaan sudah baik. Kamu juga harus memikirkan keluarga. Ini hari ulang tahun kakek. Bagian sahamnya menurutku sudah cukup. Untuk hadiah ulang tahun, aku membawa ginseng tua dari pegunungan Miaojiang. Semoga kakek sehat selalu seperti pohon pinus. Ginseng berumur 100 tahun. Dari pegunungan Miaojiang. Sungguh Hanya ini. Ginseng berumur 100 tahun. Ini bisa menipu kakek. Ginseng tua ini asli. Kamu bisa membawa ginseng bernilai jutaan. Membawa barang murahan ini. Sungguh mempermalukanku. Zhang Yang. Dari mana kamu dapat ginseng ini? Apakah perlu ditanya? Pastinya dari pasar Loa. Ini adalah ginseng darah. Hanya tumbuh di Gunung Sue yang Miaojiang. Tidak mungkin dipalsukan. Ginseng sebesar ini. Minimal 2 juta lebih. Zhang Yang. Baguslah kau ingat. Xiao Yu. Saham perusahaan. Kamu tidak usah ambil. Kakek, Sudahlah. Sudah diputuskan. Xiao Yu. Tadi kamu bilang, Zhang yang sok-sokan. Lalu apa yang kamu berikan ke kakek? Barang bagus apa? Xiao Yu. Karena Zhang yang sudah memberikan ginseng darah seharga jutaan, maka hadiahmu meski lebih jelek, tidak apa-apa. Hadiah kecil tapi niat besar. Kamu, jangan sinis-sinis. Aku juga sudah siapkan hadiah untuk kakek. Kakek, ini aku bawa khusus dari Beijing.
anggur obat dengan 18 jenis obat langka. Ini juga menghabiskan banyak uang. Baiklah. Hahaha. Kakek. Anggur obat ini tidak boleh diminum. Sangyang, jangan kira karena kau memberi kakek ginseng darah, kau bisa sombong. Anggur semahal ini, masa bisa palsu? Sangyang, jangan asal bicara. Masa Xiao Yu mau mencelakai aku? Li Yanyu. Kalau tidak percaya, coba kamu minum anggur obat ini. Kalau asli, aku kasih kamu ginseng darah. Kamu? Baiklah, aku setuju. Kamu pasti kalah. Cepat berikan padaku. Li Yanyu. Bagaimana rasanya? Sangyang, tolong aku. Cepat lepaskan aku. Perutku tidak tahan lagi. Sangyang, bagaimana kamu tahu anggur ini bermasalah? Aku menciumnya. Ah. Ini. Bagaimana mungkin? Kakek-kakek. Kakek, Ayah, kenapa kamu? kamu baik-baik saja. Tuan. Ada kabar dari markas besar grup. Banyak orang memegang papan, menghalangi grup kita untuk menagih utang. Siapa yang berani menghalangi markas besar grup Li? Benar. Halo. Ayah, ada apa? Ban Haicheng membatalkan semua kontrak pinjaman dengan grup dan menagih 5 miliar yang grup kita pinjam sebelumnya. Aduh Tuan Zhang, angin apa yang membawamu kemari? Yanran? Sang Zijie, jaga dirimu. Yanran adalah istriku. Tentu saja aku tahu dia istri kamu. TAPI, dia akan segera menjadi istriku. Zhang Zijie, apa yang kamu omongkan? Li Laoye, kalian berutang pada Ban Haicheng 5 miliar. Kapan kalian akan melunasinya? Dan 1 miliar jaminan dari grup Xinsheng tidak akan dilunasi juga. Tuan Zhang, bagaimana kamu tahu semua ini? Aku tahu lebih dari itu. Kalian menyuap pejabat tinggi Ban Haicheng. Perjanjian taruhan dengan grup Xinsheng. Saya tahu semuanya dengan jelas. Tuan Zhang, saya tahu. Kamu suka Yanran. Yanran, bagaimana kalau kamu ikut Tuan Zhang? Kakek, kamu ngomong apa sih? Ini semua untuk kebaikanmu. Kamu menikah dengan Tuan Zhang. Bisa jadi nyonya muda. Kesulitan keluarga kita akan teratasi dengan sendirinya. Kalian. Tenang saja, manajer senior Ban Haicheng. Tunduk pada keluarga kita. Masalah keluarga kalian, saya bisa selesaikan dengan mudah. Sang Zijie, pergi kau. Kamu berani memukul saya. Saya memang memukulmu. Jangan lupa. Kalau bukan karena ayahku, kamu sudah mati di luar sana. Kurang ajar. Bangsat. Kamu berani melawan Tuan Zhang. Sangyang, kamu tahu kamu telah membuat masalah besar. Cepat minta maaf kepada Tuan Zhang. Bukan karena keluarga Zhang bekerja sama dengan menghentikan dana keluarga Li. Masalah ini bisa saya selesaikan. Yanran. Dengar-dengar. Dana miliaran dari grup Li. Kamu bilang bisa diselesaikan. Sangyang. Jangan bikin ribut lagi. Yanran. Kamu tidak percaya padaku. Yanran, kamu percaya padaku. Manajer Liu. Isi kembali rantai keuangan keluarga Li yang terputus. Sangyang. Aku lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Dalam 3 menit. Rantai keuangan keluarga Li yang putus akan segera dilengkapi. Berasal seperti yang sebenarnya. Hei. Apa? Benar-benar selesai. Hahaha.
Sangat bagus. Ayah, apa yang selesai? Ban Haiteng menarik kembali penagihan utang kami ke bank dan memperpanjang masa pinjaman dengan suku bunga rendah. Para penagih utang lainnya sama sekali menghentikan penagihan terhadap kami. Bagaimana mungkin? Presiden Bank Haicheng jelas-jelas berjanji padaku. Muka bengkak tidak Zhang Zijie. Sang Yang, jangan terlalu senang. Jangan lupa, keluarga Sang sudah berada di tangan aku dan ayahku. Kamu hanya seekor anjing saja. Ayahmu merebut grup Zhang. Aku pasti akan merebutnya kembali. Sedangkan kamu. Kita. Pelan-pelan kita hitung. Sang Yang, jangan sombong. Aku dan ayahku sudah bisa merebut perusahaan. Yanran pasti juga akan aku rebut. Kita lihat saja nanti. Ada apa? Zhang Yang. Urusan keluarga kami. Terima kasih atas bantuannya. Kamu adalah istriku. Ngomong apa sih? Kamu sebenarnya menelepon siapa? Grup Hailong. M. Yurong Yuntian. M. Yurong Yuntian. Ya. Zhang Yang. Kalau kamu tidak mau bilang jangan bohong padaku, oke. Bagaimana mungkin kamu kenal M. Yurong Yuntian? Lagian. Dan memintanya membantu menyelesaikan masalah dana miliaran. Fakta sudah ada di depan mata. Kamu masih tidak percaya padaku. Kalau kamu tidak mau bicara ya sudah. Pasti bukan kamu yang melakukannya. Aku akan menyelidikinya sampai jelas. Hei. Baiklah hari ini saja. Apa maumu? Aku datang mencari Pak M. Yurong. Ada janji temu. Tidak ada. Presiden M. Yurong bisa kamu temui sesuka hati. Pergi. Aku datang untuk memeriksa kesehatan Pak M. Yurong. Sepertinya kamu ini orang miskin. Tempat ini bukan untukmu. Pergi. Jangan bilang tidak ada peringatan. Aku datang untuk memeriksa kesehatan Pak M. Yurong. Aku sarankan jangan menghalangiku. Wah, malah pura-pura. Mau cari kenalannya? Coba lihat diri sendiri di cermin. Kamu. APA lagi kamu. Pergi. Pergi. Kamu. Sedang apa? Pak Liu. Ada apa ini? Anak ini nekat ingin bertemu Presiden M. Yurong. Susah diusir. Pak Liu. Kita pernah bertemu sebelumnya. Aku sudah janji dengan Pak M. Yurong hari ini untuk pemeriksaan. Bodoh. Ini Pak Sang yang akan mengobati Presiden. Kalau penyakit Presiden terlambat diobati, kamu akan menanggung akibatnya. Maaf Pak Sang. Anda baik hati. Jangan marah padaku. Pak Chang. Maaf tadi saya kurang sopan. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Tunggu sebentar ya, saya akan memberitahu dulu. Baik. Kamu kok ada di sini? Saya datang untuk memeriksa kesehatan kakek M. Yurong. Saya baru saja mendiagnosis penyakit kakek. Ini kasus yang sangat langka. Tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dengan kemampuanmu itu, seperti kucing buta yang kebetulan dapat tikus. Sebaiknya kamu jangan mempermalukan diri lagi. Hari itu, saya yang membuat kakek sembuh. Jangan lupakan itu. Waktu itu, saya yang menyelamatkan. Kamu cuma beruntung saja hari itu. Itu cuma bisa menipu orang awam. Tidak baik. Direktur tiba-tiba pingsan. Jangan khawatir Pak Liu. Penyakit kakek. Saya sudah tahu cara mengobatinya. Saya pasti bisa menyembuhkan kakek. Ini. Pak Liu. Dia ini sama sekali tidak mengerti kondisi kakek. Dia cuma beruntung saja waktu itu. Sekarang kondisi kakek sangat kritis. Jangan biarkan dia sembarangan lagi. Percayalah pada saya pasti bisa menyembuhkan. Percayalah. Pak Sang ini. Tenang saja. Biarkan dia pergi. Apa? Apa yang terjadi? Direktur kenapa? Maaf Pak Liu. Saya sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi penyakit kakek ini sangat sulit diatasi. Saya. Minggir. Tuan masih bisa diselamatkan. Orang ini hampir mati. Bagaimana kau bilang masih bisa diselamatkan? Kau ini cuma bikin masalah. Pergi kau dari sini.
Kau cuma bisa bikin masalah. Kalau presiden direktur sampai terjadi apa-apa, kau yang pertama kali harus mati. Baiklah, aku pergi. Manajer Liu. Segera ke toko obat tradisional terdekat dan rebus ini. Ingat harus cepat. Baik. Pak Tua. Apakah Anda merasa lebih baik? Sangat bagus. Presiden direktur baik-baik saja. Tuan Zhang, kau sudah 2 kali menyelamatkan nyawaku. Aku sangat berterima kasih. Keluarga M. Yurong kami bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Pasti akan membalasmu. Pak Tua. Ini semua adalah kewajibanku. Anda tidak perlu berterima kasih. Anak. Aku. Sendirian. Kalau kau tidak keberatan, bisakah kau menganggapku sebagai kakek? Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa kau meremehkanku? Tidak. Hanya saja. Anda ini orang terhormat. Aku hanya seorang pemuda yang jatuh miskin. Apa sih jatuh miskin atau tidak? Aku M. Yurong Yuntian. Tidak pernah salah menilai orang. Kau ini anak. Di masa depan, pasti akan lebih sukses daripada anak-anak orang kaya yang hanya tahu bersenang-senang. Keluarga M. Yurong akan kuserahkan ke tanganmu. Aku merasa tenang. Kakek. Anak baik. Cepat bangun-bangun. Kedepannya, keluarga M. Yurong akan menjadi rumahmu. Kakek. Aku ada urusan hari ini. Harus pergi dulu. 2 hari lagi aku akan datang menjengukmu ya. Kamu pergi dulu saja. Kedepannya masih banyak waktu. Kita kakek dan cucu. Masih banyak waktu untuk berkumpul. Zhang Xiao. Apa yang terjadi? Marah sekali. Itu semua gara-gara si Lian Ran si jalang itu. Aku mana ada yang kalah dari Sang Yang. Zhang Xiao. Aku mana ada yang kalah dari Yanran. Kamu juga sama. Tidak menghargai aku. Sayang. Orang yang paling aku cintai tentu saja kamu. Kamu sahabat baik Yan Ran. Begini saja. Asal kamu bantu aku mendapatkan Lian Ran, aku akan memberimu hadiah 10 juta. Zhang Xiao. Bantuanmu. Aku pasti bantu. Kemana saja kamu? Pulangnya sampai larut malam. Beberapa hari ini tidak kelihatan kamu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tes ST. Cepat kemari. Aku akan bernyanyi bersamamu. Baiklah. Sudah lama kita tidak berkumpul. Kebetulan aku juga ingin bersantai. Baiklah, aku tunggu ya. Sebagai hukuman, kamu harus membersihkan seluruh rumah. Aku pergi dulu. Ah Yan Ran. Bisakah kamu tidak pergi? Sahabatku mengajakku. Kami sudah lama tidak bertemu. Aku pergi ya. Malah tidak mau membiarkanku pergi. Ayo Yanran bersulang. Duduk. Yan, kamu tidak tahu. Beberapa hari ini perusahaan sangat sibuk. Untung aku bisa mengajakmu keluar lagi. Siapa lagi kalau bukan kita sahabat baik? Nanti, masih ada acara yang lebih seru. Acara. Ya? Kita sudah makan. Lagu juga sudah dinyanyikan. Tidak bisa. Aku harus cepat pulang. Kalau tidak Zhang yang akan khawatir. Sayang. Acara nanti. Aku akan perlahan mengajarmu. Yan. Kenapa Zhang Zijie ada di sini? Yanran? Zhang Xiao sangat baik. Kamu.
Yan Yan. Kamu memberiku minum apa? Zhang Xiao, orangnya sudah kubawa. Jangan lupa janjimu padaku. Tenang. Manfaatnya tidak akan kau lewatkan. Kamu benar-benar. Zhang Xiao sangat menyukaimu. Ikuti saja dia. Mengikuti Zhang Yang tidak berguna itu. Bisa ada hari baik apa? Zhang Xiao, kalau begitu aku pergi dulu. Bersenang-senanglah. Ayo, Kamu ngapain? sayang. Pergi kamu pergi. Nanti, aku akan perlahan mengajarmu. Yan Ran, Zhang Zijie. aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak pernah melihatku? Apa yang kurang dariku dibandingkan Sang Yang? Pokoknya kamu akan jadi milikku suatu hari nanti. Biarkan aku merasakannya dulu. Pergi kau. Kamu cantik sekali. Pergi kau. Kamu berani memukulku. Sang Zijie, kamu brengsek. Tidak tahu siapa yang memohon ayahku untuk meminjamkan uang beberapa hari lalu. Selama aku ada, kamu jangan harap bisa menyentuh Yan Ran. Hahaha. Aku beritahu kamu. Kalau Lian Ran berani keluar dari pintu ini hari ini, keluarga Li besok akan menunggu kebangkrutan. Kamu tidak tahu malu. Aku akan membunuhmu sekarang. Sang Zijie. Aku beritahu kamu. Kalau kamu berani mengincar Yan Ran lagi, aku akan memukulmu setiap kali bertemu. Kamu tunggu saja. Sang Yang. Kamu tunggu saja. Yan Ran, kamu tidak apa-apa. Bagaimana Yan Ran? Panas sekali. Sang Zijie ini ternyata memberimu racun. Tenang Yan Ran. Aku akan segera membuatkan penawarnya. Jangan pergi dulu. Tunggu aku sebentar Yan Ran. Aku akan membuatkan penawarnya sekarang. Segera akan sembuh. Jangan. Ayo bangun. Ayo Yan Ran. Bagaimana? Sudah lebih baik. Kali ini kita sudah membuat marah Zhang Zijie. Dia pasti tidak akan membiarkan kita. Tenang saja. Masalah pasti ada jalan keluarnya. Kamu punya cara apa? Aku akan memikirkannya lagi. Yan Ran. Kamu sekarang sangat lemah. Beristirahatlah dulu. Hal-hal lain bisa dipikirkan nanti. Oke. Tenang saja. Nanti. Aku akan melindungimu. Hei. Pergi sana. Jangan ganggu bisnisku. Masih diam saja. Terlihat sangat sakit. Jangan mati di depan pintuku. Cepat pergi. Kamu percaya tidak? Aku akan memukulmu. Kamu tidak punya perasaan manusia. Dia sudah sangat kasihan. Kamu masih menyakitinya. Kamu siapa? Jangan ikut campur urusan orang. Kamu. Tempat ini bukan lembaga amal. Dia mengganggu bisnisku. Bajingan kamu. Kamu berani memukulku. Kamu tidak ingin hidup. Kamu melukaiku. Biaya pengobatan. Jual kamu pun tidak bisa menutupinya. Cukup tidak. Kakap. Cukup, cukup, cukup. Cepat pergi. Pergi ya pergi. Pak, makanlah ini. Baru dibeli, makanlah selagi hangat. Ayo. Baiklah. Barangnya aku taruh di sini. Kamu makan dulu. Aku pergi dulu. Hei.
Kamu dan aku ada jodoh. Ini untukmu. Hei Yanran. Keluarga Li ada masalah. Aku sekarang akan ke rumah kakek. Aku tidak makan siang di rumah. Yanran kamu. Halo. Kakek. Kakek, kenapa kamu? Jangan berpura-pura. Sekarang baru bisa berpura-pura. Keluarga Li sekarang hancur karena kamu. Kamu masih berani. Sungguh menjijikan. Aku kenapa? Keluarga Zhang sudah bilang, kalau kamu tidak bercerai dengan Sang Yang, menikah dengan Sang Zijie, keluarga Li kita akan hancur. Investor keluarga Li kita sudah semua ditarik. Kita sekarang menghadapi kerugian miliaran. Keluarga Li, keluarga Li hancur karena kamu. Kakek, Lian Yu. Kamu benar-benar bisa berpura-pura. aku berpura-pura apa? Kalau dulu kamu dengar aku menikah dengan Sang Zijie, mana ada masalah Kamu seperti ini? maksud apa? Aku maksud kamu mau apa? Jangan berpura-pura Aku tidak tanya tahu. kamu mau apa? Kalau bukan karena kamu keluarga Li akan seperti ini. Jangan bertengkar. Kakek sudah mengorbankan muka tua ini. Keluarga Li kita dalam bahaya. Tolong kamu. Kakek. Bercerailah dengan Sang Yang. Menikahlah dengan Sang Zijie. Bagaimana kakek mohon kamu? Ayah, kamu bangun bicara. Yanran, si Zhang itu, di mana-mana lebih baik dari Zhang Yang. Kamu menikah dengannya tidak akan rugi. Kakak, kamu menikahlah dengan si Zhang itu. Keluarga Li kita akan selamat. Kakek juga tidak akan marah seperti ini. Apakah kamu ingin membuat kakek mati marah? Hanya keluarga Zhang bisa membuat kalian seperti ini. Aku tidak tahu kalian ini keluarga Li atau keluarga Zhang. Di sini mana ada giliranmu untuk bicara? Makanan dan minumanmu selama ini, mana yang bukan uang keluarga Li? Lian Yu, kamu sudah cukup. Kakak, aku ini demi keluarga Li. Kalau kamu mampu biarkan dia. Biarkan dia cari investor baru. Cepat-cepat bercerai dengannya. Agar tidak merusak jerih payah kakek. Kalau aku bisa menemukan investor yang lebih baik. Hanya kamu masih bisa menemukan investor yang lebih baik. Ini benar-benar hayalan. Sang Yang, kalian sudah menikah bertahun-tahun. Kamu sendiri bilang, pernahkah kamu membelikannya sesuatu yang layak? Sekarang di sini bicara seperti ini. Kamu pikir ada yang percaya? Kalau kalian tidak percaya padaku, mari kita bertaruh. Bertaruh. Dalam 3 hari, aku bisa mendapatkan investasi dari grup Hailong. Grup Hailong. Di belakangnya adalah keluarga Emurong yang terbesar. Mereka bahkan tidak akan melirikmu. Siapa yang percaya dengan omonganmu? Aku percaya padanya. Yanran, kamu gila ya? Omongan orang seperti dia kamu juga percaya. Kamu, Kakek. Aku mau percaya padanya. Baik. Aku kasih kamu 3 hari. Kalau dalam 3 hari tidak dapat investasi Hailong, jangan salahkan kakek. Lianran, kamu baik-baik saja jadi. Nyonya Zhang tidak enak ya? Harus bersamanya. Oke. Aku akan menunggu kamu diusir 3 hari lagi. Ingat cari aku ya. Aku pasti akan melihat kamu sebelumnya. Dan aku juga orang Li. Aku akan kasih kamu sesuap nasi. Ada apa? Menyesal dengan ucapan hari ini. Aku tidak menyesal. Aku berencana pergi dari keluarga Li bersamamu. Kenapa? Meskipun aku menikah dengan Zhang Zijie dengan sifatnya itu, dia mungkin masih akan menyakitimu. Dia melawan keluarga Li hanya karena aku. Asalkan aku pergi, dia tidak perlu repot-repot lagi. Tapi jika kamu pergi, keluarga Li juga akan dikuasai Lian Yu. Zhang Yang. Selama ini,
keluargaku selalu tidak baik padamu. Tapi, aku sudah lama menganggapmu sebagai cinta seumur hidupku, asalkan bisa bersamamu. Yang terpenting, mulai dari awal lagi. Yanran. Terima kasih. Sudah Yanran. Kedepannya aku pasti akan melindungimu. Besok, kamu pergi ke grup Hailong untuk pendanaan. Grup Hailong itu perusahaan grup terbesar. Di belakangnya ada keluarga Emurong yang terkenal. Bagaimana mungkin dia mau perusahaan kecil seperti kita? Yanran. Percayalah padaku. Ya. Ya, Sudah. Hari juga sudah larut. Tidurlah. Aku mau turun cari angin. Zhang Zijie oh Zhang Zijie. Kamu nggak mau terima baik. Jangan salahin aku kalau nanti aku nggak baik sama kamu. Hei kakek. Aku minta tolong. Hal kecil aja nggak bisa. Kamu masih bisa kerja nggak sih? Semuanya nggak berguna. Yanran. Lama nggak ketemu. Yanran, apa kamu jadi bodoh setelah nikah sama Sanyang? Aku diusir dari grup Hailong. Lupakan saja. Mending jadi pacarku aja. Jadi nyonya kayak nggak enak ya. Zhang Zijie, jangan mimpi deh. Seumur hidup gak mungkin. Yanran, jangan nggak mau terima baik. Lepasin aku. Kamu ngapain? Lepasin aku. Kamu gila ya, lepasin aku. Lepas. Kamu siapa? Nggak peduli kamu siapa. Jangan macam-macam di grup Hailong. Kalau nggak, tanganmu bakal patah. Aku. Orang ini kayaknya punya pengaruh. Mending kita kabur aja. Terima kasih. Nona Yanran, Anda tamu penting perusahaan kami. Ini semua tugas saya. Penanggung jawabnya sedang menunggu di atas. Silakan. Tamu penting. Yanran. Gimana? Sudah kubilangkan. Grup Hailong yang besar itu nggak mungkin tertarik dengan perusahaan keluarga Li. Kamu nggak mungkin dapat investasi. Sebaiknya kamu lebih realistis. Tidak perlu. Mulai hari ini, semua kerjasama perusahaan kami dengan keluarga Zhang akan diputuskan seluruhnya. Kamu harus tahu, jika keluarga Li membatalkan kontrak sepihak, mereka harus membayar denda yang sangat besar. Dengan kondisi keluarga Li saat ini, bagaimana mungkin? Untuk orang sepertimu, denda itu mungkin memang sangat besar. Tapi untuk grup Hailong, itu hanya setetes air di laut. Yanran, hal sebesar ini, kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Membatalkan kontrak dengan keluarga Zhang dan investor lainnya. Denda yang diperlukan akan ditanggung sepenuhnya oleh grup Hailong. Mulai sekarang, keluarga Li akan menjadi mitra eksklusif mereka. Benar-benar terjadi. Apa? Saya tahu Yanran, saya pasti sukses. Jika Tuan Shang tidak puas dengan keputusan ini, kamu bisa berdiskusi dengan tim hukum grup Hailong. Saya yakin mereka akan memberikan jawaban yang memuaskan. Tapi, kamu harus berhati-hati. Jika tidak sengaja, membuat mereka marah. Keluarga Zhang mungkin
akan sulit bertahan di dunia bisnis. Tidak mungkin. Grup Hailong yang begitu besar. Bagaimana mungkin bekerja sama dengan kalian? Ini pasti bohong yang kalian buat untuk menipu saya. Kontrak ini juga palsu. Siapa yang menghina nama baik grup Hailong? Non. Ini adalah kontrak antara grup Hailong dan keluarga Li, serta beberapa klausul hukum berikutnya. Dan cek sebesar 1 miliar. Silakan diterima. Ini adalah uang muka di awal. Untuk mereka yang tidak punya mata. Menghina nama baik kami. Benarkan yang saya katakan? Zhang Shao. Saya Dengga. Anda tidak puas dengan mitra kami di grup Hailong akhir-akhir ini. Jadi apakah saya bisa menganggap Anda juga punya masalah dengan grup Hailong kami? Tidak. Saya sama sekali tidak punya niat untuk bermusuhan dengan Hailong. Tidak ada yang terbaik. Anda mengangkat tangan Anda. Lepaskan keluarga Zhang kami. Tidak ada yang terbaik. Suamiku, Anda tidak tahu. Hari ini wajah Zhang Zijie gelap seperti batu bara. Sangat lucu. Jangan main-main lagi. Suamiku, kamu sangat hebat. Dengan grup Hailong, saya merasa lega. Meskipun saya tidak tahu Anda melakukannya, tapi kali ini. Terima kasih banyak. Oh ya. Nanti ada kesempatan lagi untuk berbicara dengannya. Apa ada masalah sayang? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Siapa yang tidak punya mata? Mengganggu viewer kami. Bukan Lianran dan suaminya yang tidak berguna. Mereka berdua bisa membuat apa? Oh ya. Bukankah Anda selalu meminta Zhang Zijie diam-diam untuk memperburuk keadaan? Dari mana kemampuan mereka berani melawan keluarga Zhang? Dulu tidak ada. Sekarang mereka punya. Jika ini terus berlanjut, seluruh keluarga Li lambat laun akan menjadi milik mereka. Mana ada bagian kita lagi? Apa yang terjadi? Tenang saja, jangan khawatir. Selama aku ada, keluarga Li lambat laun akan menjadi milik kita. Meskipun mereka berusaha sekeras apapun, mereka hanya membantu kita mendorong gelombang saja. Jika keluarga Zhang itu benar-benar tidak berguna, maka aku tidak punya pilihan selain turun tangan. Li Zong, Apa yang terjadi? kamu lihat sendiri. Apa masalahnya? Dari mana kamu dapatkan ini? Ada beberapa preman di luar, membagikan ini ke semua orang, dan menempelkannya di mana-mana. Tidak ada masalah, aku akan keluar dulu. Zhang Yang. Foto ini bukan aku. Aku benar-benar tidak melakukan hal yang menyakitimu. Aku percaya padamu. Ini bukan kamu yang melakukannya. Aku baru saja melihat foto ini dengan teliti. Meskipun setiap wajah adalah kamu. Tapi gerakan tubuhnya tidak selaras. Sepertinya hasil editan. Terima kasih. Tenang saja, tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih sudah percaya padaku. Tidak apa-apa. Sekarang masalah kita adalah menemukan siapa yang membuat foto ini. Masuk. Ini dia orang yang di luar membagikan foto itu. Katakan. Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Aku tidak tahu. Orang itu memberiku uang banyak. Aku tidak tahu. Jika kamu tidak mau bicara, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Aku bilang, itu anak keluarga Zhang. Zhang Zijie. Dia memberiku uang banyak. Dan foto-foto ini, suruh aku ke keluarga Li.
Sebarkan foto-foto ini. Bawa dia pergi. Lagi-lagi Zhang Zijie ini. Dia begitu menghinamu. Apakah dia pikir aku mudah dihina? Hang Yang, tenanglah. Keluarga Zhang ini memang punya pengaruh. Kalau tidak dia tidak akan berani begitu sombong. Tenanglah Yan Ran. Aku akan menemui mereka. Pulang dan bawa orang. Ikut aku ke keluarga Zhang. Jelaskan apa maksudnya. Jelaskan apa? Istrimu sedang tidur dengan orang lain. Kamu tidak bisa melihatnya. Keluarga Li bisa mendapatkan investasi dari grup Hailong karena istrimu Lian Ran menggoda orang dari Hailong. Kalau tidak, kenapa Hailong bersusah payah berinvestasi di keluarga Li? Bukankah ini bukti terbaik? Tapi foto-foto ini palsu. Kamu bilang palsu ya palsu. Zhang Zijie. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Foto ini sudah aku periksa. Benar. Lalu bagaimana? Selama yang percaya banyak, maka itu benar. Aku ingin melihat bagaimana Hailong masih bisa bekerja sama denganmu. Kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kamu mau apa? Bodyguard. Kamu memanggilnya Liu. Bodyguard mana? Hemat tenagamu. Semua bodyguard di rumah kalian sudah saya kuasai. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa keluarga M. Yurong mau mendengarkanmu? Ini adalah tuan muda keluarga M. Yurong. Cucu angkat kakek M. Yurong. Saya salah. Dulu saat kamu dan ayah merebut saham perusahaan kami, saya sudah bilang. Saya pasti akan membuat kalian membayarnya. Jangan pukul lagi. Saya mohon tolong kasihan. Beri anak saya kesempatan hidup. Beri dia kesempatan hidup. Dulu saat dia memaksa keluarga Li, apakah dia pernah berpikir untuk memberi saya kesempatan hidup? Dan kamu? Dulu saat kalian memaksa ayah saya mati dan merencanakan kejahatan terhadap keluarga Zhang, apakah kalian pernah berpikir untuk memberi saya jalan keluar? Kamu tidak ingin tahu. Bertahun-tahun yang lalu, siapa yang membuat keluarga kalian hancur? Dulu yang membunuh ayah saya, bukan kamu. Kamu tidak mengaku. Bagaimana mungkin saya punya kemampuan seperti itu? 2 kalimat. Kalau tidak bisa membuat saya puas, maka kamu akan mati bersama anakmu. Saya tahu. Kamu sudah menjadi tuan muda keluarga M. Yurong. Bagaimana mungkin saya berbohong padamu? 1 kalimat. Dulu, yang menghajat saya untuk membenaimu adalah tuan muda keluarga Shen Li Cheng. Dia yang berada di belakang semua ini. Dan juga Lian Yu. Bergantung pada keluarga Shen yang mendukungnya di belakang. Ada satu pertanyaan lagi. Siapa saya? Adalah tuan muda keluarga M. Yurong. Enggak. Ini menantu keluarga Li. Tuan muda yang jada miskin. Aku nggak tahu yang lain. Bagus. Semoga kamu ingat jawaban hari ini. Nah, tuan muda kita harus gimana? Jaga baik-baik Yan Ran. Cari kesempatan. Aku pasti balas dendam ini. Gimana caranya kamu bikin Zhang Zijie diam? Kamu keren banget. Rahasia. Selama ini kamu udah capek, hari ini pesan aja aku yang traktir. Toko ini agak mahal loh. Santai aja. Jangan-jangan kamu sembunyi uang saku ya? Enggak, sama sekali enggak. Aku baik kok. Sudahlah, nggak usah dipermasalahin. Kalau gitu aku nggak sungkan ya. Oke. Pelayan. Datang. Buru-buru amat. Tunggu bentar, nggak bakal mati kelaparan. Hotel kalian pelayanannya kayak gini ya?
Orang kayak kamu. Aku nggak usir kamu aja. Sudah termasuk baik. Kamu maksudnya apa? Lihat deh pakaian kamu yang lusuh itu. Tempat kita ini restoran mewah. Bukan buat orang kampungan kayak kamu. Ngegombal atau pamer kekayaan. Bicara kamu kok kasar banget sih, kita kan bayar. Ada apa? Dua orang ini mau makan gratis di toko kita. Aku lagi ngasih pelajaran ke dia. Makan gratis. Nah, berani banget kamu ya. Kalau aku makan di hotelku sendiri gimana? Masih mau makan gratis nggak? Maksud lo apa? Gue mau beli hotel lo. Hotel kita nilainya 10 juta. Kasih nomor kartunya. Nomor kartunya 45.678. Lo lihat deh, sudah terbayar. Benar-benar 10 juta. Jadi sekarang gue makan di hotel sendiri. Masih mau makan gratis nggak? Anda makan di hotel sendiri. Masa masih disebut makan gratis? Keluarin dia dari sini. Iya. Ngapain masih bengong? Cepat pergi sana. Bos gue udah kerja di sini lebih dari 10 tahun. Anda nggak bisa gini sama gue. Bos, cepat pergi. Gue turun dulu ya. Bukan. Zhang Yang, lo dapet duit dari mana sebanyak itu? Itu. Gue beberapa waktu lalu. Halo. Lo bilang apa? Kakek jatuh sakit. Kakek Tuan. Ayah. Kakek. Tuan. Kakek, kok tiba-tiba gini? Orang di usia segini. Pasti ada hari seperti ini. Sang Yang. Kemari. Kakek bilang aja. Yan Ran. Saya serahkan ke kamu untuk dijaga. Dulu kamu begitu lemah. Saya marah sama kamu. Apapun itu. Kakek. Masih sayang cucu. Gue tahu kakek. Selama ini. Aku merasa benci. Dan juga sedih. Sang Yang. Kamu nanti. Harus. Pasti. Merawat. Kakek aku mengerti. Kakek. Tuan. Kakek. Yan Ran. Pemakaman kakek. Sudah aku atur. Hanya saja. Belum sempat memberitahu Lian Yu mereka. Lian Ran? Kakek sudah meninggal. Kamu menyembunyikan berita duka ini dari semua orang. Apa maksudmu? Ingin mencaplok harta keluarga. Kamu bicara apa? Dengar apa yang kamu ucapkan. Aku peringatkan kamu. Kamu sudah menikah. Dan menikahi orang yang Tidak berguna sama sekali. Seperti kata pepatah. anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah dituang. Kamu sekarang keluarga Zhang. Bukan keluarga Li lagi. Yan Ran. Aku tahu hatimu sedih. Tapi kakek tidak ingin melihatmu seperti ini. Aku baik-baik saja. Kenapa kemarin malam kamu mematikan teleponku? Lian Yu. Kakek belum dimakamkan. Kamu sudah membuat keributan di ruang duka. Zhang Yang, siapa kamu untuk bicara di sini? Kalau bukan karena keluarga Li, kamu sudah mati di jalanan. Menurutku. Kalian berdua suami istri. Ingin menguasai harta keluarga Li. Yan Ran, kami selama ini bekerja keras mengelola bisnis keluarga Li. Kalian juga tidak tahu membantu. Sekarang malah datang ke sini buat ngatur-ngatur. Adik ipar. Kamu benar-benar tamu langka. Biasanya jarang ketemu kamu. Sekarang soal bagi harta. Kamu malah tidak sibuk. Sang Yang, kamu diam saja. Sudah cukup. Kalian semua. Di depan altar kakek. Demi harta kalian masih punya hati nurani tidak? Zhang Shao datang. Dia kok bisa datang?
Saya tidak memberitahu keluarganya. Sudah cukup kacau di sini. Dia malah datang bikin ribut. Tenang saja, ada saya. Lian Ran, saya sudah menasihati kamu untuk menikah dengan Zhang Xiao. Kalau tidak sekarang kamu sudah hidup enak. Mana sampai datang ke sini berantem sama kami. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Betul. Jelas-jelas kamu sudah menikah keluar. Sudah bukan orang Li lagi. Masih di sini pura-pura kasihan. Buat apa ngurusin pemakaman kakek? Benar-benar tidak tahu malu. Kamu ini. Saya bicara sama kamu. Zhang Xiao, kamu ngomong apa? Jenazah Li kakek belum dingin. Kamu sudah di sini, bicara sembarangan soal harta. Kalian masih manusia tidak? Zhang Xiao, kamu jangan pikir dengan bantu dia. Dia akan jatuh cinta sama kamu. Dia itu, cuma cinta sama si sampah itu. Kamu bantu dia. Tidak ada gunanya. Kalian berdua keras kepala. Tidak akan ada akhir yang baik. Saya bawa tim pengawal dari keluarga Zhang. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh sembahyang, arwah Li kakek di atas sana. Yuk langsung aja ajak mereka ngobrol. Oke. Lian Ran, Zhang Yang. Hari ini kalian beruntung. Kalian tunggu saja. Aku pasti akan membuat kalian keluar dari keluarga Li. Xiao Yu, ayo kita pergi. Kamu ngapain? Kalian hati-hati ya. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar akhir-akhir ini. Maksud kamu apa? Kemarin Shelly Cheng datang ke aku buat ngobrolin kerjasama. Bilang dia udah tanda tangan proyek besar. Tapi kurang dana. Pengen ajak aku tipu warisan kakek Li. Enggak, dia orang luar. Masa iya dia bisa ambil warisan keluarga aku? Dia pengen Lian Yu yang mewarisi. Terus dia ambil lagi. Aku pura-pura setuju. Tapi dia juga nggak kasih tahu detailnya gimana. Aku rasa, setelah hari ini dia nggak akan datang lagi ke aku. Kamu. Kenapa bantu aku? Itu. Dia seharusnya gak akan bohong ke kita. Tenang aja. Kekuatan keluarga Shen. Bukan levelnya keluarga Zhang. Kalian baik-baik aja. Besok aku dan bapak aku mau ke luar negeri. Enggak akan balik lagi. Tunggu. Terima kasih. Anggap aja. Aku yang berhutang sama kamu. Enggak tahu juga, Shen Li Cheng mereka. Pengen ngapain sebenarnya? Lihat situasi aja. Masalah pasti akan selesai. Halo. Apa? Reuni sekolah. Restoran ini. Bukan tempat kita makan terakhir kali ya. Aku ingat kamu bahkan membelinya kan. Wah, kebetulan banget. Reuni sekolah juga diadakan di sini. Ngomong-ngomong, uang buat beli restoran itu kemarin, dari mana asalnya? Rahasia. Nanti pulang aku kasih tahu. Jangan-jangan, di luar sana ada janda kaya yang nyukong kamu. Hah, Ah, masa sih? Selain kamu, ada lagi orang bodoh yang suka sama aku. bener juga ya. Ayo, kita masuk dulu, nanti kita lanjutin. Ayo. Xiao Qin, aku ingat kamu dulu. Kan pacaran sama Zhang Yang. Kok sekarang? Si miskin itu. Miskin dan gak punya kemampuan. Masa cocok sama aku? Perkenalkan. Ini pacar aku namanya Liu Bo. Hotel ini punya keluarganya. Kayaknya cuma Zhang Yang belum datang ya. Dia masih berani datang juga. Maaf.
Membuatmu kecewa. Wah, beneran datang juga. Tapi gak apa-apa datang. Biar kamu lihat gimana hidup orang kaya. Kamu dulu tuh pilihannya gimana sih? Pacaran sama tante-tante. Siapa yang kamu maksud? Kamu itu. Dia istri aku. Lihat-lihat nih. Si miskin juga punya istri. Si burung gagak jadi phoenix. Nona cantik. Nama aku Liu Bo. Ini kartu nama saya. Kamu gila ya? Apa yang kamu lakukan? Kenapa? Waktu lalu belum cukup dipukul ya. Percaya tidak percaya aku bisa bikin kamu keluar terbaring. Sayang, kamu baik-baik saja. Berani ya pukul aku. Cepat panggil satpam. Satpam, satpam. Satpam. Liu Shao. Pukul dia. Pukul sampai mati. Berhenti. Sudah aku beritahu bos kalian, dia akan segera datang. Bos HMPH. Kamu tidak tahu. Restoran ini milik keluarga kami. Ayah dia memukulku. Balas dendam untuk dia memukulku, habisi dia. Ayah, habisi dia. Anak saya telah menaikkan Anda. Saya akan memintanya untuk meminta maaf. Ayah, kenapa kamu malah membela orang lain? Saya kan anakmu. Ayah, bajingan. Dia adalah direktur utama kita. Direktur utama. Cia, kamu masih belum minta maaf padanya. Cepat. Maaf. Ayo kita pergi. Ternyata Zhang yang jadi bos di sini. Oh ya. Makanan ini. Saya yang traktir. Ayo pergi. Kamu. Sangat senang mengajari dua bajingan itu. Tentu saja, lihat siapa suamimu. Coba lihat toko di depan itu. Ayo kita lihat. Bagaimana Yanran? Kurang bagus. Tolong ambilkan yang ini. Baik. Silakan lihat. Zhang yang bagus tidak? Bagus, pasti bagus. Kamu pakai juga bagus. Wah, beli kalungnya. Ada apa? Terakhir kali tidak tahu Zhang kenapa tiba-tiba gila. Tapi kali ini, kalian tidak akan seberuntung itu. Hari ini kalian semua tidak akan bisa kabur. Dia adalah wakil ketua Kingshi. Tangannya sudah banyak menumpahkan darah. Sekarang kita dalam masalah. Tenang, tidak apa-apa. Hei kamu. Hari ini kamu sial. Sekarang langsung berlutut. Minta maaf sama Nona Li. Bagaimana? Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan melepaskan kalian. Apa sih kamu? Aku harap nanti kamu masih bisa bicara seperti itu. Serang. Masih ada yang lain. Kalau tidak ada orang lagi, jangan salahkan aku. Hei anak muda, aku sarankan kamu bijak. Aku ini. Ada pepatah mengatakan, matahari dan Yamen pasti akan bertemu Yanwang. Di tulang belakang pertama di belakang kepala kamu dan tulang belakang kedua. Ada titik akupuntur yang disebut Yamen. Jika disentuh, akan pingsan. Katakan, jika aku menusukkan jarum ini, apa yang akan terjadi padamu? Kak. Aku salah. Aku tidak tahu diri. Aku nggak kenal sama cewek itu. Aku cuma orang lewat. Tolong lepaskan aku. Bukannya tanganmu sudah berlumuran darah? Mais. Ayah Tengen saya memang berlumuran darah. Tapi itu darah ayam. Dulu saya tukang potong ayam. Itu cuma teman-teman yang ngasih muka. Ngasih kabar bohong. Ngasih omongan sembarangan. Pergi. Anak nakal, tunggu saja. Geng ular hijau saya bukan gampang ditindas. Kembali saya bunuh kau. Kak Chen, Kamu lari gimana saya?
Lian Yu. Kamu juga mau coba? Rasanya. Jangan sombong. Tunggu saya pegang perusahaan. Saya akan kembali untuk menghabisi kamu. Tunggu saja. Semua saudara. Saya tidak tahu kalian dari mana. Juga tidak tahu kapan saya Zhang Yang menyinggung kalian, tapi pasti ada kesalahpahaman. Hahaha. Si Ehang. Ini ketua geng ular hijau kami Long Aotian. Lihat cepat berlutut. Mas. Ini dia orangnya. Pagi ini melukai beberapa saudara kita. Jangan biarkan dia lolos. Ketua Long berwibawa luar biasa, memiliki jiwa pemimpin. Tapi kamu tahu, orang di sampingmu ini pagi ini ngapain? Mas jangan dengarkan dia. Habiskan dia. Orang ini pagi, bersama putri kedua keluarga Li kami, berbuat onar di jalanan, semena-mena. Yang hancur adalah reputasi geng ular hijau kalian. Benarkah? Kakak jangan dengarkan omongannya. Aku selalu memikirkan geng ular hijau kita. Pulang nanti aku urus kamu. Dengar adik ini jago bela diri. Sendirian bisa mengalahkan beberapa saudaraku. Aku Long Aotian. Paling suka orang sepertimu. Tapi kamu memukul orangku. Harus kasih penjelasan padaku. Kalian semua dengar. Serang. Zhang Yang. Zhang Yang, Zhang Yang. Zhang Yang. Kamu ngapain lepaskan aku? Lepaskan aku. Hei bocah. Hari ini adalah hari kematianmu. Tapi tenang saja. Setelah kamu mati, gadis cantik di sampingmu akan aku urus. Dasar bajingan. Jahat sama perempuan bukan jagoan sejati. Kalau berani serang aku saja. Kamu masih keras kepala. Aku berhenti. Hei bocah, cincin di tanganmu ini. Dari mana asalnya? Mau bunuh mau potong silahkan. Ngomong apa lagi? Tahukah kamu cincin di tanganmu ini? Miwei Kelai APA. Kakak, jangan banyak bicara langsung bunuh saja. Diam. Katakan. Cincin ini diberikan oleh seorang pengemis tua padaku. Berapa umurnya? Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti orang tua. Rambutnya putih. Di tengah alis ada satu tahi lalat lagi. Itu bos lama. Apakah ini takdir? Geng ular hijau Long Aotian menghadap bos. Bos Long, apa yang kamu lakukan? Kakak, apakah kamu tidak salah? Anak ini, cincin ini, adalah pusaka geng ular hijau yang telah lama hilang. Ah! Lehek Sensen. Seperti melihat bos. Bertahun-tahun yang lalu, bos lama menghilang. Bersama dengan hilangnya cincin ini juga. Sejak itu saya selalu menjadi bos sementara. Sekarang, pusaka itu ternyata muncul lagi. Maka kamu adalah bos geng ular hijau kami. Selamat datang bos. Bos yang terhormat. Bagaimana kabarnya belakangan ini? Setelah memberikan cincin ini kepada saya, beliau menghilang. Ya, bos yang terhormat suka berkelana. Memberikan sensen ini kepada kamu. Tentu ada maksudnya sendiri. Mungkin ini adalah takdir. Ah ya. Selamat. Geng ular hijau pasti akan berkembang pesat. Selamat ya. Saya rasa tidak lama yang lalu, kamu baru saja mendapatkan sebuah harta, dan harta itu melukai tanganmu. Bagaimana kamu tahu? Saya juga tahu, harta itu keluar dari bawah tanah. Dan saat kamu memainkannya, itu juga melukai tanganmu. Ya. Kamu pasti sering merasa sesak napas. Masih sakit ya? Iya. Bos, ada cara buat nolongin aku gak? Aku kasih resep obat, minum aja pasti sembuh. Terima kasih bos. Cepetan. Abang obatnya. Obat ini asalnya dari mana? Apa ini? Lihat dulu. Lepasin. Oke, lipas. Oke. Aku minum.
Aduh, Abang. Obatnya beracun. Dasar patient can. Kamu mau bunuh abangku ya? Aduh, Kamu beneran mau abangmu mati ya? berhenti. Abang kamu gak apa-apa kan? Abang ini. Ini cacing mayat. Aku cuma pernah baca di novel. Gak nyangka beneran ada di dunia nyata. Cacing mayat kayak gini. Kayaknya ada yang sengaja nyebarin. Asal kamu kasih minum sup ini. Sama anak buahmu. Pasti ngerti. Ah, Ceng minum. Abang. Aku aja deh. Kita udah bertarung bareng selama ini. Lihat ini kan. Minum dong. Oke, aku minum. Aku. Liu Dacheng ya Liu Dacheng. Aku gak nyangka bakal kamu. Long Ao Tian. Selama ini. Kamu pernah perhatiin kita gak? Sini. Di. Bawa Liu Dashang. Turunkan dan potong-potong untuk making an anjing. Bangun. Long Ao Tian. Kau binatang tak tahu terima kasih. Aku sudah mengikutimu selama ini. Keluar. Terima kasih banyak atas pertolonganmu ketua, dan juga telah membantu menemukan pengkhianat dari King Shibang. Tidak. Sebarkan perintah. Adakan pesta besar di luar. Aku akan minum sampai mabuk dengan ketua. Sang yang ini sangat hebat. Bahkan terlibat dengan orang dari King Shibang. Ya? Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Sudahlah. Awalnya tidak ingin secepat ini. Menggunakan kekuatan keluarga Shen. Kalau begitu. Jangan salahkan aku. Halo kakek. Yang. Aku dan beberapa teman dari keluarga terkemuka ingin membuka gedung pengobatan untuk mengembangkan budaya pengobatan tradisional Tiongkok. Kami sudah memikirkannya. Rasanya, lebih baik kamu yang menjadi ketua gedung. Ini tidak baik kakek. Aku masih muda. Ayolah, jangan terlalu rendah hati. Sudah diputuskan. Kamu besok pulang ke rumah. Kebetulan beberapa teman lamaku ada beberapa masalah. Kamu bisa membantu memeriksanya. Baiklah kakek. Aku mengerti. Sampai jumpa. Hei, Zhang Yang. Telepon siapa? Sembunyi-sembunyi lagi. Siapa sih yang bilang? punya istri kayak kamu. Masa aku mau cari yang lain? Dasar kamu cerewet. Yanran. Aku mau pergi beberapa hari ini. Mau kemana? Rahasia. Tunggu aku balik. Nanti aku kasih tahu semuanya. Ini mau ketemu kakek, bahas soal keluarga Shen. Kalau masalah keluarga Shen nggak selesai, khawatir Yanran bakal terus menderita. Kakek. Coba lihat lenganmu sekarang, bisa ditekuk nggak? Wah, beneran sembuh. Si MU tua. Jangan lihat cucu angkatmu ini. Umurnya masih muda. Tapi ilmu pengobatannya benar-benar jago banget. Dia tuh, obat yang dia kasih waktu itu. Setelah aku minum, migrainku langsung hilang. Cucuku. Tentu aja hebat. Ilmu pengobatannya. Kayak Huatuo hidup lagi. Dia jauh lebih baik dari anak-anak kalian itu. Kakek. Jangan terlalu berlebihan pujinya. Nanti kalau kebangetan, aku nggak bisa nambal. Ya sudah. Mari kita bahas yang serius. Soal gedung medis ini. Lihat. Kakek tenang saja, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Siapapun yang kakek pilih, aku akan ajari semua ilmu yang aku punya, agar pengobatan tradisional Tiongkok bisa berkembang. Wah, bagus sekali. Aku sempat bingung. Gimana mau ngomong sama kamu? Tidak menyangka. Kamu sudah punya rencana. Anak. Gedung kedokteran kita. Kekurangan guru. Kamu tidak merendahkan aku, tentu aku mau. Baiklah. Sebenarnya aku kembali kali ini, masih ada satu hal yang ingin ku minta. Apalagi? Keluarga Shen ini sangat kuat. Belakangan ini, sering mengganggu aku dan istriku. Aku sangat khawatir. Besar sekali keberaniannya. Keluarga Shen. Berani mengganggu cucuku.
Jangan takut padanya. Bukankah aku sudah menyerahkan keluarga M. Yurong ke tanganmu? Gunakan nama keluarga M. Yurong untuk menghadapinya. Nak, jangan takut. Kamu tidak tahu betapa hebatnya kakekmu. 10 keluarga Shen pun tidak bisa menandingi satu keluarga M. Yurong. Berani dan percaya diri saja. Walaupun aku tahu keluarga M. Yurong hebat, tapi tidak menyangka sehebat ini. Kami bertiga. Itu adalah 3 keluarga kuno. Where is Radisson Tahun? Keluarga Shen berani mengganggumu. Selain dia, berani dan percaya diri saja. Kami akan mendukungmu. Kalau begitu. Terima kasih 3 kakek. Sang Yang, 2 hari ini kamu harus segera menyelesaikan semua urusan ini. Setelah selesai, aku pikir kamu harus segera pulang. Cucuku denganmu adalah keberuntungan terbesarnya. Hahaha. Li Zong ada masalah besar. Apa yang terjadi? Entah kenapa. Semua mitra kami ingin memutuskan kontrak, meski ada dukungan dari grup Hailong. Mungkin hanya bertahan sementara. Kenapa bisa begini? Kakak baikku, bagaimana? Rasanya terdesak. Enak nggak? Ini ulah kalian. Di dunia bisnis ini, semua orang harus menghormati keluarga Shen. Kalau keluarga Shen bicara, masih ada perusahaan mana yang berani kerjasama dengan keluarga Li? Tak lama lagi, keluarga Li akan bangkrut. Li Yanran, kamu pasti nggak mau melihat usaha keras kakekmu membangun grup Li berakhir seperti ini. Bagaimana kalau begini? Asal kamu serahkan keluarga Li kepada UR, keluarga Shen tidak akan mengejar lagi. Kalau tidak, dengan caraku, kamu pasti tahu. Mimpi kamu. Mari kita lihat nanti. Kakak, apakah sampai sekarang kamu masih berpikir ada yang bisa membantumu? Aku tebak. Ah, apakah suami sampahmu itu? Kamu. Kalau kamu nggak mau diajar, jangan salahkan kami. Li Zong ada masalah besar. Sekarang bank membatasi kita untuk melunasi pinjaman dalam 3 hari. Kalau tidak, mereka akan melelang perusahaan kita. Kalian. Li Zong, sekarang di pasar, ada yang menjual saham keluarga Li dalam jumlah besar. Harga sahamnya jatuh bebas. Perusahaan akan bangkrut. Bagaimana? Hanya dengan keluarga kecilmu keluarga Ji. Meski didukung oleh grup Hailong, jangan harap bisa mengalahkanku. Grup Shen. Kakak, serahkan saja keluarga Li dengan baik-baik. Kalau tidak, usaha kakek akan sia-sia. Jangan harap. Lagi pula bank sudah bilang, jika dalam 3 hari tidak bisa melunasi, mereka akan menyita keluarga Li. Maka saat itu, mari kita lihat wajah anjing terlantarmu. Sayang, ayo kita pergi. Ayo. Apa yang harus kulakukan? Usaha kakek. Benarkah akan hancur di tanganku? Baik, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Bajingan. Apa yang terjadi? Bajingan Shen Licheng ini bahkan bersekongkol dengan Lian Yu untuk membelot semua mitra keluarga Li. Ini benar-benar tidak tahu malu. Kakek. Sekarang Yanran mungkin sangat kesulitan. Aku harus kembali membantunya. Baik. Sai Lei kau pergi. Baik, aku mengerti kakek. Aku pergi dulu. Tuan, bagaimana kalau Manajer Liu. Kita sudah sepakat sebelumnya. Kamu bilang akan meminjamkan aku sedikit waktu. Ah, tidak. Halo Bibi Zhang. Ini Yanran. Halo. Manajer Li, itu. Aku ingin meminjam sedikit uang. Halo Shan. Bisa pinjam uang nggak? Aku lagi bener-bener kesusahan. Nggak banyak kok. Aku bakal cepat-cepat ngembaliin. Kakak, kamu kenapa sih? Kok kelihatan lemes banget?
Kakak, kamu kenapa sih? Waktu 3 hari ini udah mau habis. Gimana? Kamu belum juga kepikiran? Aku mau ingetin. Orang bank udah mau dateng. Kalau nggak ada uang, keluarga Lee bakal bangkrut. Jujur aja ya. Jangan mikir buat minjem uang kemana-mana. Semua perusahaan, udah aku kasih tahu. Nggak ada yang berani minjemin uang ke kamu. Hahaha. Wah. Udah waktunya. Anjing liar mana ini yang berisik? Dari jauh udah dengar suara anjing, bener-bener sial. Zhang Yang. Kamu udah balik. Sangyang, karena kamu udah balik, coba deh nasihatin dia. Serahin keluarga Lee. Kalau keluarga Shen senang, kamu masih bisa dapat uang. Kalau enggak, nanti bank bakal sita keluarga Lee. Kalian berdua bakal tidur di jalanan. Siapa bilang keluarga Lee bakal disita? Kamu bisa bayar pinjaman itu. Kamu tahu butuh berapa uang? Shen Li Cheng. Lihat baik-baik ini apa? Ini cuma kartu bank jelek. Ada yang banggain apa? Kartu hitam. Ini nggak mungkin. Kartu hitam cuma dimiliki keturunan 3 keluarga besar. Baru bisa punya kartu hitam tanpa limit. Kenapa ada di tanganmu? Palsu. Ini pasti palsu. Dari mana asalnya? Jangan sampai melakukan Yang hal-hal melanggar hukum. Tenang saja. Kartu ini pasti palsukan. Kartu hitam seperti ini, hanya 3 keluarga besar yang punya. Di tempat kecil seperti kita, nggak mungkin bisa bikin. Enggak, Aku nggak tahu kenapa ada di tanganmu. Tapi aku mau ngingetin, hukuman buat pemalsuan kartu hitam. Nggak cuma bikin perusahaan bangkrut aja. Mas ada masalah. Bilang, apa bank udah menyita aset keluarga Lee? Keluarga Lee tiba-tiba masukin dana besar. Semua utang di bank udah lunas. Dan saham keluarga Lee naik drastis. Udah ngalahin keluarga Shen. Apa katamu? Nggak mungkin. gimana caramu bisa melakukan ini? Shen Li Cheng. Aku mau kamu bayar. Untuk kejadian tahun lalu. Semua ini kamu udah tahu. Ayah dan anak keluarga Zhang udah kasih tahu aku. Shen Li Cheng. Kamu udah terlalu banyak berbuat jahat, pasti ada balasannya. Aku udah bilang dari dulu. Kenapa mereka berdua tiba-tiba pergi ke luar negeri? Ternyata mereka cuma sampah yang nggak berguna. Sang Yang, meskipun kamu udah tahu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kenapa keluarga M. Yurong bisa datang? Apa kamu penasaran kenapa aku punya kartu hitam keluarga M. Yurong? Karena aku adalah cucu angkat kakek M. Yurong. Pewaris keluarga M. Yurong. Nggak mungkin. Padahal kamu cuma sampah. Waktu ayahmu meninggal dulu, dia tidak meninggalkan apapun untukmu. Bagaimana mungkin kamu adalah anak keluarga M. Yurong? Kakak ipar maafkan aku. Selama ini aku sangat bodoh. Tolong maafkan aku. Shen Li Cheng. Dulu kamu membunuh ayahku, membuat keluargaku hancur. Tidak menyangka akan ada hari ini kan? Aku beritahu kamu, manusia berbuat Tuhan melihat. Orang sepertimu. Matimu tidak ada artinya. Manajer Liu, aku akan membuat keluarga Shen menghilang dalam 3 hari. Sang Yang, kamu sangat kejam. Saat kamu membunuh ayahku, tidak kejam juga ya. Semua ini adalah karma. Sang Yang, kamu akan mati dengan buruk. Shen Li Cheng. Dalam 3 hari, keluarga Shen akan hilang. Kamu keterlaluan. Menyembunyikannya begitu lama baru memberitahuku. Yan Ran, seharusnya aku memberitahumu saat kembali kemarin, tapi aku. Sudahlah. Aku memaafkanmu. Aku sudah menganggapmu seorang kekasih seumur hidup, asalkan bisa bersamamu. Tidak masalah. Mulai dari awal lagi. Kakek. Aku percaya padanya. Tenang saja. Ke depannya, aku akan melindungimu. Aku mencintaimu. Selalu hanya mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Kalau begitu, Fire Can Mirka selamanya menghilang dari dunia ini.
Apakah ini terlalu? Apakah kamu ingin hidup ini semua diinjak kaki oleh Lian Ran? Baik. Aku akan bertaruh denganmu. Tangan. Kau semua. Itu membuat saya tidak punya apa-apa. Hidup seperti anjing. Kali ini, ambil Lian Ran sebagai tulang rusuk. Ini adalah kelemahannya. Pasti tidak ada masalah. Apakah kalian tahu? Penculik adalah ilegal. Kami tidak menculik Nona Lee. Kami. Nona Lee datang sebagai tamu. Kakak. Oh. Tetap di sini dengan patuh. Anda dan suami Anda yang sia-sia. Malam ini akan berakhir. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan saat membiarkan Anda dan suami Anda yang sia-sia menghilang di dunia ini? Kau bermimpi. Sampai sekarang kau masih melindunginya. Lalu aku ingin melihat. Dia akan datang. Saat aku menginjak kakiku. Kau tidak bisa melindunginya. Kakak. Kasihan sekali. Sebelum kita menikah terlalu terburu-buru, kau merasa dirugikan. Sekarang, aku ingin memberimu pernikahan lagi. Apakah masih perlu? Ya. Yan Ran. Aku berutang padamu sebelumnya. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku. Sang Yang. Anda bisa melihat dengan jelas. Ingin menyelamatkan tanah. Ikuti alamat ini. Datang sendiri. Yan Ran, tunggu aku. Aku datang menyelamatkanmu. Tunggu aku. Hahaha. Berhenti. Zhang Yang. Wanitamu ada di tanganku. Baiknya kau bersikap baik. Bukannya kau hebat. Bukannya kau didukung oleh grup Hailong. Ayo. Berlutut. Kau berlutut. Jangan sentuh dia. Jangan dengarkan dia. Aku berlutut. Kau juga mengalami hari ini. Nah. Bukannya kau bisa menekan titik akupuntur. Ayo. Tekan titik akupunturmu sendiri sampai mati. Asal kau mati. Aku akan melepaskannya. Tekan. Aku tekan. Tekanlah. Jangan. Tekanlah. Bunuh aku. Diam. Zhang Yang. Kau juga mengalami hari ini. Ah. Jangan mendekat. Sebenarnya, kakek sebelum meninggal
dalam surat wasiatnya, memberikan semua saham perusahaan padamu. Pergi.